Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring atau online, mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, kali ini kita akan membahas DHCP server. Kurang lebih seperti itu adalah untuk jaringannya ya. Jadi yang namanya DHCP kan Dynamic Host Configuration Protocol. Dinamik, secara otomatis dia akan memberikan sebuah IP, yaitu internet protokol, kepada klien-kliennya. Seperti itu, kepada gambar bisa dilihat ya, seperti itu. Oke, sedikit banyak kita akan membahas apa itu DHCP server lebih lanjutnya. Oke, kita mulai dari pengertian DHCP server itu sendiri ya. Jadi DHCP server adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Dalam sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP, memberikan konfigurasi terkait pengalamatan komputer atau host harus dilakukan secara manual. DHCP server ini fungsinya yaitu untuk memberi IP address secara otomatis gitu. Jadi kita tidak harus mengkonfigurasi secara manual, ribet, tinggal konekkan saja secara otomatis maka akan terhubung dan memberikan meminjamkan IP address secara otomatis tadi. Itu ya untuk pengertian DHCP itu sendiri. Kemudian DHCP server dan klien. Jadi apa itu DHCP server dan apa itu DHCP klien? Kalau DHCP server yaitu adalah perangkat engine yang menyediakan atau menyewaan alamat IP address, DNS, default gateway, dan berbagai informasi TCP IP untuk komputer klien yang memintanya. Sedangkan DHCP klien yaitu salah satu perangkat klien yang mengoperasikan perangkat lunak software klien DHCP yang tersinkronisasi dengan DHCP server untuk menerima alamat IP address dan lain secara otomatis. Jadi secara simpelnya, kalau DHCP server itu menyediakan alamat IP, kalau DHCP klien itu yang menerima alamat IP address. Secara mudahnya untuk pengertian seperti itu sih, untuk mengingat-ingat ya. Jadi, bahwa kalau DHCP server itu menyediakan, kalau DHCP klien itu menerima atau PC kliennya itu ya. Kemudian fungsi dari DHCP, pengertian sudah ya. Sekarang fungsi. DHCP scope ya, berfungsi sebagai kumpulan alamat IP address yang bisa diberikan atau disewakan kepada DHCP klien. Jadi beberapa IP atau sekumpulan IP yang bisa diberikan kepada klien, itu namanya DHCP scope. Kemudian DHCP list, yaitu sebagai periode waktu penyewaan alamat IP address oleh DHCP klien kepada DHCP server. Jadi DHCP list ini waktu yang diberikan. Jadi kalau contoh dalam 1 jam dia menerima IP 1.0 gitu ya, 1.5 gitu contohnya. Jadi setelah 1 jam selesai dia akan berubah IP-nya menjadi 1.5. Intinya adalah durasi atau waktu yang diberikan oleh DHCP server itu, namanya DHCP list. Kemudian DHCP options, yaitu sebagai menu tambahan untuk DHCP klien dari DHCP server yang berisikan alamat IP address dan subnet jaringan. Ya, jadi menu tambahan untuk klien atau subnet. Subnet itu sub kan bagian dari net jaringan. Jadi nanti kalau ada IP 2.1 mungkin ada 3.1 atau 5.1. Jadi antara beberapa IP itu mungkin berbeda alamat atau jaringannya. Seperti itu sih untuk DHCP option. Ini menu tambahan untuk DHCP itu sendiri. Kemudian ada fungsi DHCP secara umum ya, oke. Jadi setelah itu ada fungsi dari DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Secara umum, jadi DHCP itu digunakan untuk memberikan atau penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer klien
yang tersambung jaringan dengan server. Intinya yang terhubung dengan server maka akan diberikan otomatis IP. Contoh sederhananya itu HP kalian waktu kalian ngopi di warung kopi itu ya, ketika kalian masukkan password, maka di situ kalau kalian perhatikan ada mengkonfigurasi IP. Nah, itu sih proses DHCP itu sebenarnya. Maka kalian akan diberi oleh hotspot jaringan warung kopi itu secara otomatis, tidak usah mengatur IP secara manual seperti itu. Kemudian DHCP juga digunakan network administrator dalam mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP secara otomatis dalam sekali kerja, ya. Yaitu mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP atau secara otomatis sekali kerja. Intinya dalam sekali colok, kayak kalian kalau kalian tahu kabel atau gini deh, kalau kalian connect ya, jadi sekali connect sudah otomatis ngatur IP-nya, kemudian gateway-nya, kemudian DNS-nya dan lain sebagainya. Itu sih DHCP, fungsi DHCP ya. Ya contohnya kalau kalian connect ke warung wifi itu, atau kalian beli voucher wifi itu ya, itu. Kemudian DHCP server memiliki keuntungan bisa memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis. Tuh, jadi nanti kalau rata-rata digunakan yang dinamis, otomatis berubah itu ya. Kalau statis kan tetap seperti itu. Jadi nanti klien pertama sampai ke 10 contohnya itu diberikan dinamis berubah-ubah atau tetap itu klien itu gitu loh. Tuh. Kemudian DHCP mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengelolaan data. Tentu ya, karena efisiensi waktu dan lain sebagainya. Tidak harus ribet-ribet setting ini itu dan lain sebagainya. Itu fungsi dari DHCP server secara umum. Tuh. Kemudian cara kerjanya ya, yang pertama, tahap pertama itu IP list request ya. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana klien dalam jaringan meminta IP address yang tersedia pada DHCP server ya. Pada kalian waktu kalian beli voucher wifi ke HP kalian, masukkan itu ya, receiving atau biasanya kalau bahasa Indonesia itu meminta IP address. Kalau lihat di jaringannya, kalian cobalah nanti kalau kalian ke warung kopi, kalian konekkan dengan wifi-nya, nanti ada menerima atau mengkonfigurasi alamat IP. Kemudian tahap kedua yaitu IP last over, yaitu server mendengar setelah kliennya. Tahap pertama tadi klien merequest, sekarang server mendengar apa yang diminta dari klien itu sendiri. Kemudian server ini memberi sebuah penawaran, kamu mau minta IP berapa ya, dalam ring berapa ya, seperti itu. Kemudian tahap ketiga list selection, setelah diberi penawaran, setelah server tadi memberi penawaran ya, kemudian klien yang merequest tadi menyetujui penawaran diberikan oleh DHCP server, kamu mau nggak kasih IP ini gitu loh. Klien kalau oke, baru mengkonfigurasi IP tadi secara otomatis. Klien memberikan pesan DHCP server yang isinya adalah meminta agar DHCP server meminjamkan salah satu IP address tersedia dalam DHCP pool yang memilikinya. DHCP pool merupakan ring IP address yang bisa digunakan oleh host yang terhubung dengannya. Ya, seperti itu tadi. Setelah jadi intinya klien ini meminta IP, beri saya IP dong. Kemudian DHCP server mengelola, oke, aku punya IP ini, mau nggak? Nah, kemudian yang ketiga, oke deh mau. Baru nanti dikonfigurasi di dalam klien itu. Kemudian tahap 4 yaitu adalah IP list knowledge. Oke, tahap akhir ini DHCP server akan merespon pesan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledge yang berupa IP address dan informasi lainnya yang dibutuhkan, seperti contohnya DNS, gateway itu tadi ya. Untuk lebih mudah memahaminya, pada saat komputer klien dihubungkan ke jaringan, komputer tersebut akan merequest IP ke DHCP server. DHCP server menjawab dengan memberikan informasi terkait IP address, termasuk ya ini ya, subnet mask, gateway, DNS dan lainnya ke komputer klien. Setelah meminjamkan IP, DHCP server akan mencoret IP tersebut dan mendaftar daftar pool yang dia miliki
dan menandakan bahwa IP tersebut sudah dipinjamkan ke salah satu klien. Jadi kalau satu IP sudah dipinjamkan, maka IP itu tidak akan bisa dipinjam oleh klien lain. Intinya seperti itu. Namun jika dalam daftar IP pool sudah tidak ada nomor IP yang tersedia, maka klien tidak akan mendapatkan nomor IP dari DHCP server. Dengan demikian, klien tidak akan pernah bisa terhubung ke jaringan tersebut. Iya, jadi kalau memang DHCP server hanya menyediakan 10 IP, kemudian sudah dipakai semua, ya sudah. Jadi yang ke-11 nggak bisa connect gitu. Intinya seperti itu. Kemudian pemakaian IP address pada klien dinyatakan telah selesai, dan jika klien tidak melakukan request ulang, maka nomor IP address akan dikembalikan kepada DHCP server yang meminjamkan. Oh iya, kalau kliennya sudah mematikan jaringannya, ya sudah. Intinya kalau contohnya kalau HP kalian sudah tidak terkoneksi dengan WiFi itu, maka IP akan dikembalikan ke DHCP-nya, sudah. Maka IP itu bisa dipakai orang lain gitu loh. Kemudian fitur yang ditawarkan oleh DHCP ya, atau dalam jenis alokasi DHCP. Fitur-fiturnya itu apa aja sih? Oke. Jenis alokasi yaitu manual, automatic, dan dinamik. Manual allocation ya, di mana administrator server membuat konfigurasi server yang mencatat MAC address dari setiap komputer, dan untuk setiap MAC address tersebut sudah ditentukan masing-masing IP address-nya. Oke. Mencatat MAC address dari setiap komputer, dan untuk setiap MAC address tersebut sudah ditentukan masing-masing IP address-nya. Jadi ketika kalian mau connect ke WiFi, MAC address, jadi perangkat itu adanya MAC address ya. Oke. Kemudian automatic allocation, di mana administrator server membuat konfigurasi pada server yang mana hanya mengandung IP address yang nantinya akan diberikan kepada komputer klien. Oke. Kemudian dinamik. Hal ini sama halnya seperti automatic allocation, tapi server akan mencatat status IP address listnya dan akan memberikan alamat IP yang listnya susah expired kepada klien DHCP atau komputer yang lainnya. Intinya seperti itu. Nanti jadi gini loh, ketika kalian beli WiFi voucheran lah gampangnya, itu MAC address atau MAC address atau serial dari HP ya, bukan email ya. MAC address itu ada di setting, kalau nggak salah, lupa saya settingannya. Itu setiap laptop gadget ya mempunyai MAC address berbeda-beda. Jadi nanti ketika kalian connect, maka di situ akan kelihatan di list DHCP servernya, itu akan kelihatan, oh IP ini dipakai oleh HP ini, kelihatan. Oke. Kemudian keuntungan menggunakan layanan DHCP ini, karena rata-rata di jaringan WiFi, warung kopi itu rata-rata menggunakan DHCP ya. Yang pertama yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server. Kalau pakai PC itu nanti mudah dalam sharing datanya, tidak usah setting ini itu dan lain sebagainya ya. Kemudian memudahkan seorang administrator jaringan dalam memberikan nomor IP address secara otomatis dalam komputer dalam jaringan tanpa harus mengisi secara manual. Jadi DHCP server ini kalau saya hanya mengetikkan angka 1 sampai 10, maka komputer yang terhubung maka secara otomatis dia akan mengisi IP ring atau di antara 1 sampai 10 ini, entah itu 2 sampai 9. Menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. Dinamis itu gini, jadi tidak akan crash lah, tidak akan memberikan IP yang sama terhadap klien-kliennya. Kemudian didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Contohnya warung kopi saja simple. Ya, dia bisa kurang lebih 20 orang bisa connect ke jaringan modem dari warung kopi itu sendiri, WiFi itu ya, atau voucheran gitu ya. Kemudian memungkinkan klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak menggunakannya atau off. Itu yang saya bilang tadi, kalau kalian sudah tidak connect dengan jaringan itu atau kalian matikan wifi-nya,
maka secara otomatis alamat IP yang pernah kalian gunakan itu bisa digunakan oleh orang lain gitu, yang connect gitu ya. Seperti itu sih, simpel banget sebenarnya. Kemudian memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu. Yaitu tadi saya bisa dalam waktu atau tempo. Jadi saya bisa alamat IP dari ring 1 sampai 10 ini mau diberikan ke klien dalam jangka waktu berapa, itu bisa diatur di DHCP server ini ya. Kemudian memberikan satu alamat IP yang parameter konfigurasi lainnya kepada klien seperti DNS server dan default gateway. Jadi selain DHCP server itu selain memberikan IP, dia juga sudah memberikan yang lain gitu loh, seperti netmasknya, kemudian DNS-nya, kemudian gateway-nya. Jadi tinggal connect saja sudah bisa browsing, searching dan sebagainya ya. Kemudian mencegah terjadinya IP konflik. IP konflik ini terjadi apabila biasanya terjadi crash atau persamaan IP dalam satu jaringan. Jadi gadget A dan gadget B itu memiliki IP yang sama, itu biasanya konflik, tidak mau connect, biasanya seperti itu. Kemudian kerugian menggunakan layanan DHCP. Oke, tadi keuntungannya sangat banyak, sekarang kerugiannya. Oke, yang pertama, semua pemberian nomor IP address bergantung pada server. Jadi jika server mati atau off, maka semua komputer klien akan terkena dampaknya, juga seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Ya jelas sih, jadi komputer 1 sampai 10 servernya 1. Kemudian kalau servernya mati, ya memang kan nancapnya di komputer server gitu loh. Maka yang lain yang kan tidak bisa memberi alamat IP. Jadi salah satu, semuanya itu tidak bisa saling terhubung karena tidak ada yang memberikan alamat IP gitu loh. Alamat IP kan sama dengan alamat rumah. Kalau mereka tidak tahu alamat rumahnya, ya tidak bisa terhubung, seperti itu. Kemudian tidak adanya otorasi atau pembuktian keaslian selama komunikasi antara DHCP server dan DHCP klien, sehingga DHCP server tidak mengetahui jika ada DHCP klien yang tidak sah dalam jaringan. Jadi intinya ketika kalian menyebarkan password wifi tetangga gitu ya, jadi dia tidak tahu ini yang asli, yang connect punya rumah ini yang mana, yang bukan rumah ini siapa, tidak tahu, betul loh. Jadi IP-nya tuh, intinya IP-nya kan ringnya sama gitu loh, tidak bisa membedakan ini orang rumah atau orang luar yang connect, seperti itu loh. Itu kerugiannya. Tapi banyak yang pakai DHCP sih, kayaknya lebih simpel dan praktis. Sekali connect langsung bisa searching dan lain sebagainya, tidak usah embel-embel ini itu setting ini setting itu dan lain sebagainya sih. Ya, oke, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai DHCP server ya. Oke, like video ini jika kalian suka dan dislike kalau emang tidak suka, dan share video ini kalau memang bermanfaat bagi teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.